Rickettsia adalah bakteri yang ditularkan melalui vektor seperti caplak, kutu, dan tungau. Secara epidemiologis, penyakit akibat Rickettsia tersebar luas di berbagai belahan dunia. Di Amerika Serikat, Rickettsia rickettsii menyebabkan Rocky Mountain Spotted Fever, terutama di bagian selatan dan juga di Tenggara. Di Amerika Selatan dan Afrika, tifus epidemik yang disebabkan oleh Rickettsia prowazekii sering muncul di daerah padat penduduk dengan sanitasi yang rendah. Sementara itu, tifus murine oleh Rickettsia tv banyak ditemukan di daerah tropis maupun subtropis. Penyakit ini cenderung meningkat di lingkungan yang mendukung populasi vektor dan reservoir seperti tikus. Pengendalian dan peningkatan kebersihan lingkungan sangat penting dalam menekan penyebaran penyakit ini. Rickettsia rickettsii merupakan bakteri gram negatif berbentuk Lactobacillus yang bersifat obligat intraseluler, yang artinya bakteri ini hanya dapat hidup di dalam sel inangnya. Ukurannya sangat kecil dengan diameter 0,3 hingga 0,5 mikrometer dan panjang 0,8 hingga 2 mikrometer. Salah satu keunikan dari Rickettsia rickettsii ini ialah kemampuannya untuk bereplikasi yang tidak hanya di sitoplasma, namun ia juga dapat bereplikasi di inti sel inangnya. Selain itu, Rickettsia rickettsii ini mempunyai lipopolisakarida yang lemah, yang artinya ia susah dideteksi oleh sistem kekebalan imun. Rickettsia rickettsii ini juga tidak memiliki flagela, namun ia tetap dapat bergerak secara aktif dengan memanipulasi sitoskeleton dari sel inangnya menggunakan protein seperti RIC-A, yang dapat membantunya untuk perpindahan antar sel melalui proses seperti pergerakan aktin. Rickettsia rickettsii ini permukaan selnya juga dilapisi dengan protein adhesi seperti OMPA dan OMPB yang membuatnya mudah menempel pada endotelium. Selain itu, ia juga memiliki sistem sekresi tipe 4 T4SS yang dapat menyuntikkan efektor ke dalam sel inangnya yang mendukung proses infeksi dan kolonisasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Rickettsia rickettsii adalah bakteri gram negatif dan super picky untuk kulturnya loh. Kenapa? Karena dia tidak dapat hidup di luar sel. Sehingga ketika bakteri lain dapat dikultur pada media agar darah atau kaldu biasa, untuk Rickettsia rickettsii ini dia perlu rumah spesial. Untuk itu, kita perlu sistem kultur seperti yang pertama, sel kultur mamalia. Contohnya adalah sel Vero dari ginjal kerah hijau Afrika atau sel HeLa atau sel endotel manusia. Yang kedua, embrio ayam umur 6-10 hari. Biasanya ini dilakukan untuk pengembangan vaksin atau penelitian tertentu, dan penyuntikannya dilakukan di kantung kuning telurnya. Untuk yang ketiga adalah hewan lab. Namun, ini sudah jarang sekali dilakukan karena masalah etika dan efisiensi. Medianya juga harus spesial, tidak boleh ada antibiotik sama sekali. Alasannya karena antibiotik ini dapat membunuh bakteri Rickettsia rickettsii. Komponen media antara lain minimum essential medium sebagai nutrisi, fetal bovine serum 10% untuk nutrisi, dan yang terpenting bebas dari antibiotik. Selanjutnya masuk ke dalam proses umum kultur. Yang pertama adalah inokulasi, di mana merupakan proses penanaman bakteri ke kultur sel. Kemudian yang kedua adalah inkubasi, selama beberapa hari hingga muncul tanda infeksi pada sel, seperti efek sitopatik. Dan yang ketiga adalah deteksi keberadaan bakteri dengan pewarnaan khusus, misalnya Giemsa atau Gimenez, atau dapat juga dengan PCR. Catatan keamanan, karena bakteri Rickettsia rickettsii merupakan agen patogen yang dapat menyebabkan penyakit serius seperti Rocky Mountain Spotted Fever, maka kulturnya harus dilakukan di laboratorium dengan tingkat biosafety yang sesuai, yaitu minimal level 3. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko infeksi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Rickettsia merupakan bakteri gram negatif yang bersifat intraseluler obligat, di mana bakteri ini hanya dapat berkembang biak dan hidup di dalam sel eukariot, seperti sel hewan dan sel manusia. Dikarenakan ini sangat berbeda dari bakteri lainnya, terdapat beberapa karakteristik. Pertama dari bentuk dan pertumbuhannya. Rickettsia itu tidak dapat membentuk koloni pada media padat biasa. Biasa ini pertumbuhan terjadi dalam sitoplasma sel inang, seperti sel Vero atau L929. Dan bakteri ini biasanya berkembang secara menyebar di dalam atau sekitaran inti sel. Lalu untuk pewarnaannya,
dapat 3 pewarnaan, yaitu pewarnaan Giemsa, Gimenez, dan imunofluoresensi. Untuk pewarnaan Giemsa itu biasanya umum dan untuk visualisasi awal, yang membuat bakteri ini di sekitar sitoplasma terlihat seperti berwarna ungu dan gelap. Lalu untuk pewarnaan Gimenez itu lebih spesifik dan kontras, dan membuat bakteri ini terlihat seperti berwarna merah dan terang. Lalu yang terakhir untuk imunofluoresensi itu melakukan deteksi spesifik dan menggunakan antibodi berlabel fluorescence. Untuk visualisasinya setelah itu akan terlihat seperti bakteri batang pendek yang sering tampak seperti butiran-butiran halus di dalam sitoplasma, di sekitaran sitoplasma. Lalu untuk imunofluoresensi itu akan terlihat seperti titik fluorescence di sekitar sitoplasma yang terang. Dikarenakan Rickettsia itu tidak membentuk koloni seperti bakteri lainnya, sehingga aspek seperti tekstur koloni, elevasi koloni, dan tepi koloni itu tidak berlaku. Struktur antigen yang dimiliki oleh Rickettsia. Rickettsia sendiri memiliki 2 struktur antigen mayor yang penting untuk dikenali oleh sistem imun tubuh. Yang pertama adalah struktur antigen spesifik yang larut eter. Struktur antigen ini merupakan material kapsuler di mana letaknya ini berada di bagian luar dari bakteri yang fungsinya itu untuk perlindungan serta bagian awal untuk interaksi dengan sel inang. Struktur antigen yang kedua yaitu antigen spesifik yang berikatan dengan dinding sel. Antigen ini dia berikatan langsung dengan struktur dinding sel Rickettsia. Seringkali antigen ini merupakan target dari respon imun seluler termasuk dari makrofag dan juga sel T. Rickettsia terutama menyerang sel endotel, yaitu sel-sel yang melapisi bagian dalam pembuluh darah kecil dan sedang di seluruh tubuh. Ketika bakteri ini menginfeksi sel endotel, ia memicu adanya peradangan menyeluruh dan menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darah. Akibatnya, pembuluh darah menjadi bocor sehingga cairan bisa keluar ke jaringan sekitarnya, yang pada akhirnya menyebabkan pengempakan atau edema, penurunan tekanan darah, dan bahkan gagal organ bila tidak segera ditangani. Gejala klinis yang umum meliputi demam tinggi, nyeri otot, sakit kepala, kebingungan, ruam kulit, dan dalam kasus yang berat bisa terjadi ketidakstabilan jantung dan tekanan darah. Walau gejalanya bisa menyerupai penyakit lain seperti demam berdarah atau tifus, rickettsiosis bisa berakibat fatal jika tidak dikenali dan diobati dengan cepat. Para peneliti saat ini sedang mempelajari bagaimana Rickettsia bisa dengan cepat masuk ke dalam sel dan bagaimana ia bisa menghindari sistem kekebalan tubuh dengan harapan bisa menemukan target terapi baru yang lebih efektif. Rhachymanthine spotted fever. Rhachymanthine spotted fever atau yang biasa disingkat dengan RMSF adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Rickettsia rickettsii. Penyakit ini tidak memiliki gejala khusus, tetapi menimbulkan gejala umum seperti demam dan ruam. Penyakit ini bisa jadi memiliki gejala lainnya, melingkupi ruam, demam, sakit kepala, sakit perut, mual muntah, kehilangan selera makan, dan juga nyeri otot. Akan tetapi, ruam yang merupakan gejala umum dari penyakit ini muncul setelah 2-4 hari demam berlangsung. Oleh karena itu, penyakit ini sulit diidentifikasi. Ruam yang ditimbulkan oleh penyakit ini biasanya bervariasi, bisa berupa bercak merah ataupun titik-titik kecil. Akan tetapi, penyakit ini dapat menimbulkan masalah kesehatan jangka panjang yang serius, bahkan kematian. Masalah kesehatan jangka panjang yang dapat ditimbulkan antara lain amputasi kaki dan tangan beserta jari-jarinya karena adanya kerusakan pembuluh darah, kehilangan pendengaran, dan disabilitas mental. Terdapat beberapa metode laboratorium yang digunakan untuk mendiagnosis penyakit Rickettsia, yaitu yang pertama, ada uji serologi. Uji serologi yang direkomendasikan untuk diagnosis penyakit Rickettsia adalah uji imunofluoresensi tidak langsung atau disingkat sebagai IFA. Uji ini bertujuan untuk mendeteksi antibodi spesifik dalam darah. Uji ini itu bisa dilakukan setelah minggu pertama terkena infeksi. Yang kedua, ada amplifikasi DNA. Amplifikasi DNA dapat menggunakan PCR yang digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi gen spesifik dari Rickettsia. Tes ini mencakup sebagai patogen dan memiliki sensitivitas
dan spesifitas yang berbeda-beda. Yang ketiga, ada uji imunohistokimia atau yang kita singkat sebagai IHC. Uji imunohistokimia dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit riketsia pada jaringan biopsi atau sumsum tulang. Metode ini berguna untuk pasien dengan penyakit ruam atau SK. Jika pasien dengan pengobatan antibiotik, sebaiknya pengobatannya tidak boleh ditunda selama menunggu konfirmasi hasil tes laboratorium dan tidak boleh dihentikan meskipun hasil tesnya negatif pada spesimen fase akut. Untuk terapi dari infeksi riketsia ini, obat pilihan utamanya adalah doxycycline. Obat ini efektif untuk berbagai bentuk riketsiosis seperti tifus, Rocky Mountain Spotted Fever, dan scrub typhus. Doxycycline ini pada orang dewasa diberikan dengan dosis 100 mg 2 kali sehari. Dan untuk anak-anak, 2,2 mg per kilogram berat badan 2 kali sehari. Namun dengan dosis maksimal 100 mg per pemberian. Untuk durasi pengobatannya, yaitu selama 7-10 hari atau minimal 3 hari setelah demam menghilang. Namun, jika pasien tidak dapat menerima doxycycline, misalnya karena alergi atau kontraindikasi tertentu seperti pada kehamilan, alternatif yang dapat digunakan adalah chloramphenicol. Namun, penggunaan chloramphenicol ini dibatasi karena resiko efek samping yang serius, seperti supresi sumsum tulang. Pada beberapa kasus, terutama untuk scrub typhus, antibiotik lain seperti azitromisin atau rifampicin dapat dipertimbangkan. Selain antibiotik, modalitas terapi lainnya bersifat suportif, yang termasuk pemberian cairan hidrasi, antipiretik untuk mengendalikan demam dan nyeri, serta pemantauan fungsi organ vital. Pengobatan biasanya dimulai segera setelah dicurigai infeksi, bahkan sebelum hasil tes laboratorium keluar. Kenapa? Karena keterlambatan terapi ini dapat meningkatkan risiko komplikasi dan kematian. Nah, selanjutnya bagaimana dengan pencegahan dari infeksi riketsia ini? Langkah pertama yang dapat dilakukan untuk mencegah yaitu dengan memutus rantai siklus infeksinya dengan memberantas faktor asal podanya seperti kutu dan memberantas reservoir lain seperti tikus, hewan pengarat, dan hewan ternak lainnya. Nah, kedua dapat dilakukan yaitu melakukan sterilisasi dan pasteurisasi terhadap susu untuk menghindari penularan dari quarry fever. Dia melakukan vaksinasi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menggunakan obat-obatan di daerah endemis